Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Topik pembelajaran kita hari ini tentang peluang usaha produk barang atau jasa dengan 4 indikator pencapaian, yaitu memahami peluang usaha produk barang atau jasa, tujuan analisa peluang usaha, pendekatan analisa peluang usaha, dan mengidentifikasi peluang usaha di lingkungan sekitar berkearifan lokal. Tahukah kamu, jumlah angkatan kerja selalu meningkat setiap tahunnya. 138,63 dari 146,62 juta orang terserap sebagai tenaga kerja di Indonesia. Lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya tidak bekerja. Dari data yang ada, 40,69% masyarakat bekerja di sektor formal seperti perseroan terbatas, perbankan, persekutuan komanditer, koperasi, firma, dan BUMN. Sedangkan 59,31% masyarakat bekerja di sektor informal seperti UMKM. Wah, ternyata banyak masyarakat yang menjadi wirausaha. Banyaknya wirausaha mampu berkontribusi terhadap PDB negara. Rata-rata persentase kontribusi UMKM terhadap PDB sebanyak 61,49%. Wah, cukup banyak ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar tentang peluang usaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri. This is our view, and yellow too. Whatever it is they're doing over here. Meet the locals, the very hands who craft the finest and the very best every single day. Because all this is Indonesia. Tunggu dulu, kenapa jadi membahas tentang wisata Indonesia? Ya, Indonesia dengan wisatanya mampu menciptakan peluang usaha yang luar biasa untuk dikembangkan. Sebelum itu, kalian harus tahu tentang peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan seseorang untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai keuntungan, kekayaan, atau kepuasan batin dengan memiliki modal, relasi, pengetahuan, dan skill atau keahlian. Dalam melihat peluang usaha, harus mampu melihat peluang usaha yang baik. Peluang usaha yang baik meliputi produk original, mampu beradaptasi, sesuai minat dan menyenangkan, layak diproduksi, dan kreatif. Tidak cukup dengan peluang usaha yang baik, tapi juga harus berpotensial. Peluang usaha yang berpotensial memiliki nilai jual, bukan ambisi, bersifat nyata, dapat bertahan di pasar, tidak menghabiskan modal, dan bisa ditingkatkan menjadi industri. Mengapa perlu menganalisis peluang usaha? Analisis peluang usaha diperlukan agar dapat menentukan peluang usaha yang tepat, mengetahui besarnya potensi usaha, dan mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Jadi, bagaimana cara menganalisisnya? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis peluang usaha. Yang pertama, kalian bisa melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang ketiga, kalian bisa melakukan analisis 5W plus 1H. What, who, when, where, dan how. Yang ketiga, kalian bisa melakukan analisis studi kelayakan usaha yang dianalisis secara keseluruhan hingga pada aspek lingkungan. Kalian bisa memilih salah satu di antaranya untuk menemukan peluang usaha yang tepat. Sekarang kita akan membahas tentang peluang usaha apa yang bisa kita kembangkan di sekitar kita. Peluang usaha apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita? Kalian bisa melihat potensi di daerah kalian. Salah satunya pariwisata. Potensi pariwisata di tanah air memang tak diragukan lagi. Terbentang dalam 17.000 pulau, keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan desa wisata menjadi perhatian utama pemerintah di sepanjang tahun ini. Sumber daya melimpah yang bisa dimanfaatkan itulah Indonesia. Pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat. Banyak wisata terkenal seperti pantai, air terjun, candi, gunung, dan masih banyak lagi lainnya. Wisata Kalimantan Selatan tidak kalah dengan wisata terkenal lainnya, mengusung nilai sejarah,
pariwisata di Kalimantan tidak kalah menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Pasar Terapung, Museum Wasaka, Makam Sultan Suryansyah, dan masih banyak lagi. Culture itu apa? Culture itu kekuatan di daerah situ. Ya misalnya culture-nya dari kulinerinya ya, misalnya dengan daerah Subang, Nanah Subang gitu. Jadi saya bikin Golden Nanah Subang. Budaya dan sejarah dapat menjadi objek peluang usaha berpotensi yang memiliki nilai jual dan dapat dikembangkan. Potensi usaha di sekitar wisata sejarah bisa dikembangkan sesuai dengan jurusan kalian loh. Siswa-siswi di jurusan seni rupa bisa mengembangkan peluang usaha seperti pembuatan patung, modifikasi kain khas daerah, dan souvenir yang bisa menjadi ikon khas wisata sejarah. Bagaimana dengan siswa-siswi jurusan IT? Mereka bisa menjual jasa untuk menjadi fotografer, videografer, atau bisa menyediakan buku kesejarahan yang menarik. Kalian juga bisa mengembangkan permainan atau aplikasi berkearifan lokal yang berkaitan dengan wisata sejarah. Siswa-siswi jurusan pariwisata, tentunya mereka bisa mengembangkan peluang usaha mereka sendiri, yang mana menjadi makanan sehari-hari, yaitu menjadi tour guide atau penyedia jasa tour and travel. Dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kalian kembangkan sesuai dengan jurusan kalian. Sekarang waktunya kalian untuk menuliskan peluang usaha apa yang bisa kalian kembangkan di daerah kalian sesuai dengan jurusan kalian. Ayo sama-sama ciptakan usahamu sendiri. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.